Shalom, puji Tuhan. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara sekalian, belum sempat ganti baju ya enggak? Ya pengantin baru ya, karena kami masih rapat Pak sebenarnya di gereja. Ya, tapi tadi sudah minta izin ke sini lagi. Puji Tuhan, satu kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian di tempat ini, amin. Amin, karena Allah kita itu, Bapa kita itu Allah yang mengasihi kita. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita ada dalam perhatiannya Tuhan. Umat Tuhan ada dalam pandangannya Tuhan. Tuhan gak pernah lupa, Tuhan gak pernah tinggalkan anak-anaknya. Itu udah janji Tuhan kepada kita. Kepada orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan berfirman, Tuhan tidak akan meninggalkan dia sebagai yatim piatu. Ingat itu baik-baik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat tebusannya yang sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nanti baca Bapak Ibu Saudaraku sekalian di Yohanes 14. Baca. Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Tidak. Ada Tuhan yang menjadi Bapa kita. Seorang Bapa yang benar ya, tidak akan biarkan anak-anaknya diterlantarkan. Tidak akan membiarkan anaknya dihancurkan. Bapa yang baik, dia akan menjaga anaknya. Dia akan melindungi anaknya. Dia akan pelihara anaknya. Itulah Bapa kita. Asal kita percaya kepada dia, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Amin. Ada sukacita di dalam dia. Ada kegirangan di dalam dia. Nah itu sebabnya Tuhan berkata, marilah kepadaku. Kamu sekalian yang lebih sudah berbeban berat. Matius 11. Ya. 28, 29, 30 sampai seterusnya. Bahwa kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itu sebabnya kita harus datang kepada Allah kita. Sebab dialah pemilik hidup kita, dialah pencipta kita, dia tahu keberadaan kita, dia tahu kesedihan hati kita, dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu jeritan hati kita. Haleluya. Tidak salah kita ada memuji dan menyembah Tuhan. Tidak salah tempatnya kita hadir di tempat ini. Amin. Untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita buka. Kita dengar firman Tuhan dari Yeremia 17. Ya, ini sudah sering kita dengar Yeremia 17. Haleluya. Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, dan 8. Dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya bacakan untuk kita semua. Yeremia 17 mulai ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan ini jelas mengatakan, menegaskan kepada kita bahwa firman Tuhan sendiri yang mengatakan loh. Ya, ini perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri kepada hambanya, melalui hambanya. Karena firman Tuhan bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, banyak orang tidak mau mengikuti Tuhan, tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mau mencari wajah Tuhan, tetapi dia mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia. Ya.
mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain. Kenapa Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan? Kenapa? Karena manusia, kalau mengandalkan manusia, dia akan menjadi kecewa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan kuat. Kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan ini. Kita akan stres. Kita akan depresi. Kita tidak mampu. Coba ketika menghadapi masalah, orang kadang-kadang gak datang kepada Tuhan. Gak datang kepada Tuhan. Ya coba nih, sebagai contoh, ketika ada masalah, ada pergumulan, malah pergi mancing. Iya kan? Banyak lah yang begitu. Malah pergi nonton. Pulang-pulang, masalah lagi. Tidak pernah terlepas. Tuh, tidak pernah terlepas. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, firman Tuhan bilang terkutuklah. Kenapa bisa terkutuk? Karena ketika kita mengandalkan orang lain, kita menjadi kecewa, kita sakit hati, maka timbullah dosa. Dosa adalah kutuk, saudaraku sekalian. Karena firman Tuhan berkata, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Nah, itu sebabnya terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Dia akan kecewa, dia akan pahit hati, dia akan maki-maki. Dasar orang ini tidak bisa diharapkan. Sifat manusia memang seperti itu, saudara sekalian. Sekali dua kali diandalkan, mau membantu. Tapi yang ketiga kali, saudaraku, hati-hati saudara sekalian. Saudara harus siap-siap kalau pintu rumahnya dibanting ya. Atau dikatakan dari dalam, bilang papa tidak ada. Ya, siap-siap. Nah, itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa manusia itu susah mengandalkan Tuhan? Karena hatinya tidak mau terus mencari Tuhan. Tidak mau terus lapar dan haus akan Tuhan. Bagaimana ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Dia terus menggali firman Tuhan. Dia terus merenungkan firman Tuhan. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ternyata firman Tuhan berkata, terkutuk. Kalau hati kita ini menjauh daripada Tuhan. Karena bila hati kita menjauh daripada Tuhan, siapa yang dekat di hati kita? Berarti bukan Tuhan. Pasti ada kuasa lain. Dan Tuhan tidak senang kepada orang yang menduakan Tuhan. Tuhan tidak senang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Itu sebabnya hati kita, firman Tuhan bilang, jangan sampai menjauh daripada Tuhan. Jangan. Jangan. Kenapa? Sempat hati kita menjauh daripada Tuhan, kutuk akan datang. Kutuk akan merajalela. Ketika kutuk datang, tidak akan ada damai sejahtera. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tuh, perhatikan. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Hidup menjadi gersang. Hidup terus menjadi gersang. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jangan sampai hati kita menjauh daripada Tuhan. Tapi ini firman Tuhan ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ternyata Tuhan kita suka diandalkan. Itulah Tuhannya kita.
Itulah Tuhannya orang Kristen. Kalau kita berseru, Tuhan sangat senang. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sangat suka. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, berarti hatinya melekat kepada Tuhan. Pikirannya hanya tertuju kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, saya mau katakan, kita tidak akan bisa mengubah situasi, keadaan apapun tanpa Tuhan yang mengubahnya. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Saudara ingin melihat sesuatu yang baik, kita ingin melihat sesuatu yang baik, andalkan Tuhan. Saudara ingin melihat masa depan yang baik, andalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Apapun pergumulan kita, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau ada Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang sedang menderita, sedang sakit, sedang dalam pergumulan yang berat, firman Tuhan berkata, andalkanlah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Jangan andalkan yang lain, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saudara akan kecewa. Saudara mau mengandalkan apa selain Tuhan? Mau mengandalkan kuasa-kuasa lain? Apa buktinya saudara diberkati? Tidak ada. Apakah saudara memiliki damai sejahtera? Oh, tidak. Karena firman Tuhan berkata, Raja Damai adalah Yesus. Dia disebut Raja Damai. Mau damai dalam rumah tangga? Andalkan Tuhan. Mau damai dengan anak-anak? Andalkan Tuhan. Mau damai suami istri? Andalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Raja Damai. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Sehingga apa? Kita lari kepada yang lain. Ingin mencari damai, malah pergi ke diskotik, malah pergi ke mana? Ke night club, ke biliar, kemana lagi? Tidak bisa ada damai di sana. Kenapa? Karena Yesuslah Raja Damai. Firman Tuhan bilang, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, dunia boleh bergoncang saat ini. Semuanya sedang mengalami krisis. Firman Tuhan bilang apa? Dia tidak khawatir dalam tahun kering. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, hidupnya akan terus berbuah. Orang akan melihat ada buah-buah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Bukan karena masalah banyak uang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, bukan. Bukan. Bukan karena banyak uang. Siapa bilang banyak uang akan dapat membeli kebahagiaan? Tidak bisa. Tidak bisa. Orang banyak uang tidak bisa mengalahkan COVID. Itulah buktinya kan. Mau lari kemana Bapak Ibu Saudara sekalian? Mau lari ke luar negeri lebih parah lagi COVID-nya. Lebih baik kita di Palangkaraya saja, ya kan? Benar enggak? Iya, pakai masker cukup. Tapi kalau saya lagi khotbah, saya buka masker aja, saudara ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Nah, firman Tuhan bilang apa? Yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa? Karena akarnya merambat ke tepi batang air. Pohon yang ditanam di tepi batang air, coba lihat Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak mengalami kekeringan. Kampung kami dekat Batu Gantung sana, di Sibaganding namanya, ya. Nanti kalau kapan-kapan kalau ada rezeki ke sana sama istrinya, bawa bulan madu, ya. Bulan madu yang ketiga, yang keempat, yang kelima bawa, ya. Setiap hari bulan madu, ya. Di Sibaganding itu ada pohon kayaknya sudah 100 tahun, puluhan tahun, udah tua sekali, pohon mangga. Ya, pohon mangga, mangga parapat namanya. Dia pohon mangganya itu agak kecil, tetapi manis sekali. Dekat pinggir Danau Toba itu, puluhan tahun, saya rasa udah ratusan tahun lah, udah 100 lebih tahun. Ya, tidak kering-kering pohonnya itu. Makin kokoh malah. Berbuah terus. Kenapa? Karena akarnya itu merambat ke sumber air. Nah, itulah hidup kita. Kalau mengandalkan Tuhan, berarti hidup kita sedang melekat ke sumber air kehidupan. Kita tidak akan mengalami yang namanya kekeringan. Tidak akan. Ini bukan perkataan hamba Tuhan, ini perkataan Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Perkataan Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan. Pengantin baru, haleluya, ya, ingat, pengantin baru biasanya, ya, 1 bulan madu, ya, bulan kedua madunya sudah mulai kering, ya, bulan ketiga madunya sudah nggak ada lagi, ya, bulan keempat bulannya yang sudah tidak ada lagi. Iya kan? Tetapi kalau di dalam Tuhan, kalau Ray dan Jessica mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah yang namanya tahun-tahun pernikahanmu menjadi kering. Amin. Tidak akan pernah. Itulah sebabnya andalkan Tuhan. Tuhan senang diandalkan. Tuhan senang diandalkan. Tuhan senang diandalkan. Bagaimana caranya engkau mengandalkan Tuhan? Berlutut, berdoa engkau. Datang kepada Tuhan setiap pagi, setiap malam berdoa. Andalkan Tuhan. Apa yang mau kita andalkan dalam hidup ini? Nggak ada. Saudara mau mengandalkan pejabat, oh, dia akan lupa kepada kita. Saudara mau mengandalkan siapa? Mau mengandalkan family, oh, dia punya banyak urusan dengan keluarganya. Saudara mau mengandalkan siapa? Pak Jokowi nggak kenal kita. Ya kan? Mau mengandalkan siapa? Tidak ada. Yang kenal kita hanya Yesus Kristus, Tuhan pencipta kita. Mau mengandalkan siapa, Pak Bu? Enggak ada. Makanya andalkanlah Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Pekerjaanku Tuhan. Tolong usahaku Tuhan. Tolong rumah tanggaku Tuhan. Kalau perlu kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan senang kalau kita berharap kepada Dia. Tuhan senang kalau kita berseru kepada Dia. Itulah Tuhan kita. Firman-Nya yang mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan senang diandalkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di Matius 11 tadi yang saya katakan. Saya mau bacakan untuk kita. Saudara diberkati Tuhan, amin. Matius 11 ayat 28. Nah, dengar firman Tuhan ini baik-baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya Yesuslah yang mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu permasalahan kita. Kita tidak mampu menghadapi persoalan, kita tidak mampu menghadapi beban yang begitu besar. Tuhan tahu. Itulah sebabnya Tuhan bilang, mari kepadaku.
Itulah sebabnya Tuhan datang sebagai manusia, juru selamat kita Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa berkeluh kesah kepada Dia. Supaya kita bisa berharap kepada Dia. Supaya kita terus mempunyai pengharapan. Amin. Firman Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadanya. Tuhan akan berikan kelegaan. Saudaraku, Tuhan begitu mengasihi kita. Ingat Bapak Ibu, kenapa Tuhan bilang marilah kepadaku? Karena Dia sayang kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengenal siapa kita. Apa bukti kasihnya kepada kita? Darahnya sudah tercurah untuk saudara dan saya. Asalkan kita menerima Dia dan percaya kepada Dia secara pribadi, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, mengandalkan Dia dalam hidup kita, kita akan mengalami kelegaan. Bahkan firman Tuhan berkata, nama kita pun tercatat, dicatat Tuhan, di daftar Tuhan di dalam kerajaan sorga. Ada jaminan kemana kita setelah ini, kehidupan kekal kita. Ada jaminan. Itulah sebabnya kita harus datang kepada Tuhan, supaya kita tidak mengalami kutuk. Ada jaminan keselamatan. Ada jaminan kehidupan yang kekal. Tetapi di luar Tuhan hanya ada kutuk. Di luar Yesus hanya ada kutuk. Kematian yang kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Datanglah kepada Tuhan. Saudara ingin melihat sesuatu yang baik dalam rumah tanggamu? Andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Ingin melihat anak-anak keturunan kita diberkati Tuhan? Andalkanlah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Ingin melihat suami atau istrinya diberkati Tuhan atau mengalami sesuatu yang daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan? Andalkanlah Tuhan. Amin, saudaraku? Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu, meteraikan di hati kami masing-masing. Ingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kami. Betapa Tuhan senang kalau kami mengandalkan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Tuhan. Engkaulah adalah Allah yang turun ke bumi menjadi manusia demi menyatakan kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih bahwa kami terus berharap kepada Engkau, bahwa kami terus memandang hanya kepada Engkau, bahwa kami terus Tuhan Yesus, bahwa kami terus Tuhan Yesus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ingatkanlah kami akan firman-Mu, jagai kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada di antara kami yang sakit di tempat ini, Tuhan sembuhkanlah Tuhan. Kalau ada yang letih lesu berbeban berat, oh dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, berikanlah kelegaan Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, jamah setiap kami, pulihkan setiap kami, sembuhkan setiap kami. Dalam nama Yesus biarlah mengalami kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah firman-Mu, kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.